Shalom semuanya. Kita terus berbicara tentang orang yang penyakit kusta. Tadi sesi sebelumnya, pada saat Yesus berada di dalam bumi ini, terlebih dahulu dia memberi khotbah di bukit. Setelah itu ada seorang sakit kusta datang kepadanya. Lalu Tuhan sembuhkan orang itu. Di cerita ini dapat kita baca di Matius pasal ke-8. Kebetulan orang-orang berkata penyakit kusta ini berarti berdosa. Setelah mereka terkena kusta, tidak bisa berasa, akhirnya bagian tubuhnya kayak jari atau kaki terpotong. Ini penyakit yang takut. Akhirnya orang-orang kena sakit kusta, mereka terasa takut sekali. Dan pada saat orang-orang membaca kita sering berkata sakit kusta ini hampir sama dengan dosa. Jadi kalau dia sembuh dari sakit kusta artinya dia telah menerima pengampunan dosa. Seperti zaman yang lalu orang mau sembuh dari penyakit kusta, orang-orang berdosa juga ingin menerima pengampunan dari dosa mereka. Dan mereka berbuat banyak sekali untuk menerima pengampunan dosa, bertobat, ini dan yang lain, banyak yang mereka sering melakukan. Lalu saya membaca firman di Ibrani pasal 1 berkata di ayat 1, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya yang telah ia tetapkan sebagai anak berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jadi yang penting ayat 3 ini adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan, ia telah selesai mengadakan penyucian dosa. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Coba kita dengarkan ini. Tuhan Yesus datang di bumi ini untuk selamatkan kita dari dosa. Dan dia mati di atas kayu salib. Lalu dia bangkit dari kematian dan lalu terangkat ke kerajaan surga. Lalu apa yang kita harus tahu adalah apakah Tuhan Yesus masih mengerjakan untuk penyucian dosa kita atau sudah selesai? Itu yang pertanyaan kita. Tuhan Yesus datang untuk penyucian dosa kita, artinya menyelamatkan kita dari dosa. Kalau Tuhan Yesus datang tapi masih belum selesai penyucian kita dari dosa, dia tidak bisa terangkat ke kerajaan surga, ya kan? Karena dia datang di bumi dengan bertugas itu. Kalau dia terangkat tanpa selesai pengampunan dosa kita manusia, artinya dia mengabaikan kehendak Tuhan kepadanya. Tetapi sesungguhnya Tuhan Yesus mengampuni segala dosa kita dan bangkit berdiri, dan sementara dia berada di dalam bumi ini lalu terangkat kerajaan surga. Dan pada saat Tuhan Yesus terangkat, kenapa dia terangkat kerajaan surga? Dan dia naik dan duduk di sebelah kanan Tuhan. Dan Tuhan mengutus Yesus untuk mengampuni semua dosa kita.
Dan setelah semuanya selesai tugasnya, lalu terangkat kerajaan surga dan duduk di sebelah kanan Tuhan Allah. Artinya, Yesus telah menyelesaikan tugasnya, yaitu mengampuni dosa kita. Jadi apa yang saya mau tanyakan kepada pendengar adalah, Tuhan Yesus sungguh mati di atas kayu salib dan mengampuni dosa kita. Dan apakah dia masih berusaha mengampuni dosa kita? Atau apakah Tuhan terus berusaha melakukan untuk pengampunan dosa kita? Apakah Tuhan Yesus masih mengorbankan diri untuk mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosa kita? Apakah Tuhan Yesus harus mempersembahkan kepada Tuhan dengan mengorbankan diri? Salah satu yang kita harus berpikir adalah, jika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib tetapi masih dosa kita berada di dalam kita, Tuhan Yesus tidak bisa terangkat kerajaan surga, harus mengerjakan untuk mengampuni dosa kita di bumi ini. Tetapi Tuhan Yesus sungguh terangkat dan duduk di sebelah kanan Allah. Ini bermaksud bahwa sudah selesai dia pengampunan dosa kita. Jika Tuhan Yesus sungguh selesai untuk pengampunan dosa kita, tidak perlu lagi mempersembahkan korban lagi untuk mengampuni dosa kita. Tidak perlu lagi. Tapi banyak orang salah paham tentang firman Tuhan dan masih kurang berpikir mendalam tentang firman Tuhan. Tetapi kitab Ibrani berkata, pasal 1 ayat ketiga, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Dalam bahasa Indonesia juga berkata gitu kan? Tuhan ia selesai mengadakan penyucian dosa. Sungguh tertulis dalam bahasa Indonesia juga, ya kan? Di sini kitab suci berkata, setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, setelah ia selesai, artinya sudah mengerjakan semuanya selesai, lalu ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Jadi pada saat Tuhan Yesus terangkat kerajaan surga dengan naik awan dan duduk sebelah kanan Allah, artinya dia sudah selesai untuk mengadakan penyucian dosa manusia. Dan apakah Tuhan Yesus masih kerja untuk penyucian dosa kita di sebelah kanan Tuhan Allah? Tidak mungkin. Kenapa tidak? Walaupun kita punya dosa kan, dia harus mengerjakan. Kadang kita juga berpikir kita berusaha mengampuni dosa kita, tetapi Tuhan tidak sama sekali berkata begitu. Sudah 2000 tahun yang lalu, pada saat dia mati di atas kayu salib, telah selesai mengadakan penyucian dosa. Itu sudah selesai. Dan semua dosa kita, dosa dunia, telah dihapuskan di atas kayu salib oleh darahnya. Memang kita semua masih belum lahir pada saat Yesus mati di atas kayu salib, dan mungkin kita tidak sama sekali berpikir akan lahir di dalam bumi ini. Tetapi sudah Tuhan Yesus kenal kita, dan dia sudah menerima semua dosa kita, semua keturunan kita, dan menerima semua dosa dari seluruh manusia dan mati di atas kayu salib. Ada yang berkata Tuhan Yesus mengampuni dosa yang kita menerima dari awal, tapi dosa perbuatan diri harus mengampuni, bertobat untuk minta ampun. Tetapi itu kata oleh orang yang masih kurang tahu tentang kitab suci.
Kalau Tuhan Yesus tidak mengampuni dosa kita perbuatan, bagaimana mungkin kita bisa mengampuni dosa kita? Ya kan? Kalau begitu, semua orang harus ke neraka. Itu berartinya menganggap sepi dan mengabaikan kayu salib. Tetapi, sungguh Tuhan Yesus mengenakan segala untuk penyucian dosa kita. Dan apa yang saya selalu memperpentingkan di dalam ceramah Matius ini, apa saja yang kita berpikir itu tidak penting, atau rencana kita mempunyai itu tidak begitu penting. Tetapi, bagaimana Tuhan berfirman, apa yang Tuhan berkata itulah yang penting sekali. Jadi bagaimana kita berpikir, tetapi sesungguhnya kitab suci berkata bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dengan itu, orang-orang yang sebelum Yesus datang di Perjanjian Lama dan orang-orang yang tinggal satu saat dengan Yesus Kristus, dan kita semua lahir 2000 tahun lalu setelah Yesus kematian, tetapi semua dosa kita, dosa manusia telah dihapuskan oleh darah Yesus di atas kayu salib. Kita tidak lagi perlu menerima pengampunan dosa lagi, tetapi walaupun kita berbuat dosa setiap saat, kita tidak perlu menerima pengampunan dosa. Tidak akan dihapuskan dosa pada saat kita minta ampun, tetapi pada saat Yesus datang di bumi ini, dan baik orang yang zaman yang lalu di Perjanjian Lama dan maupun orang-orang di saatnya Yesus Kristus, dan juga orang-orang kita yang zaman ini dan orang-orang yang keturunan kita, semua manusia di atas bumi ini, Tuhan telah menyelesaikan penyucian dosa segala manusia satu kali untuk selamanya di atas kayu salib Yesus. Jadi sekarang Tuhan Yesus tidak mengerjakan apa-apa, tetap istirahat saja. Karena sudah selesai mengadakan penyucian dosa, tidak tertinggal pekerjaan untuk mengampuni dosa, hanya duduk di sebelah kanan Maha Besar, yaitu Tuhan. Jadi ada yang banyak salah berpaham bahwa kalau dia bertobat, kemungkinan Tuhan akan mengampuni dosa, dan kiranya begitu. Dan ini tidak berarti kita tidak perlu bertobat. Memang setelah kita berbuat salah dan berkata, aku tidak berbuat dosa, tidak ada dosa, itu pun tidak baik. Memang kita sudah berbuat dosa dan kejahatan, tetapi bukan kita yang mengampuni dosa kita sendiri, tetapi Yesuslah yang mengampuni dosa kita. Jadi pada saat Yesus mati di atas kayu salib, dia menumpah darahnya. Saat itu sudah menghapuskan, menyelesaikan dosa kita. Itulah saatnya seluruh dosa dunia, dosa manusia dihapuskan di atas kayu salib. Di sana semua dosa kita dihapuskan seperti salju. Tetapi orang tidak berpikir begitu. Memang Tuhan Yesus mengampuni dosa waktu itu, tetapi kita harus berusaha untuk mengampuni dosa sehari-hari. Pada saat kita meminta ampun dosa sehari-hari, Tuhan akan mengampuni dosa kita. Tetapi Tuhan tidak sama sekali melakukan begitu. Tuhan telah mengadakan penyucian dosa. Katanya, dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa. Jadi Ibrani pasal 1 ayat ketiga ini, Tuhan sudah selesai tugasnya bahwa yang mengampuni dosa kita. Dengan itu, semua dosa kita telah selesai di atas kayu salib. Memang kita masih ingat dosa-dosa yang kita perbuat, dan dengan itu kita merasa susah. Tapi bagaimanapun, apapun dosa yang kita perbuat itu, tetapi pada saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, semua dosa itu sudah dihapuskan, sudah diampuni. Jadi tidak lagi kita berusaha meminta ampun, tetapi kita harus menerima fakta yang Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita di atas kayu salib satu kali untuk selamanya. Bagaimana kita berpikir kita punya banyak dosa,
tetapi harus terima Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita di atas kayu salib. Oleh sebabnya itu, Tuhan telah mengutus anaknya Yesus di bumi ini dan menanggungkan kepadanya segala dosa kita manusia. Dan Tuhan Yesus menghapuskan dosa kita di atas kayu salib, dan kematian Yesus di atas kayu salib tidak hanya untuk orang di zaman yang lalu atau saatnya Yesus Kristus, atau untuk kita yang zaman ini, tapi baik orang yang perjanjian lama dan saat ini, orang-orang yang masa depan, semua dosa dari semua manusia, Tuhan tidak menentukan beberapa jangka waktu untuk mengampuni dosanya, tetapi hanya satu kali persembahan korban telah menghapuskan semua dosa untuk selama-lamanya. Ini berkata dari kitab suci. Jadi saudara, kematian Yesus di atas kayu salib itu, ya kan? Kalau Tuhan Yesus mati atas kayu salib tapi masih belum menyelesaikan dosa kita, masih belum menghapuskan dosa kita, artinya kematian Yesus ada masalah, ya kan? Tetapi darah Yesus tidak sama sekali ada masalah. Darah Yesus Kristus di atas kayu salib telah mengampuni dosa kita satu kali untuk selama-lamanya dengan sempurna. Dan ada yang berkata, kita berbuat dosa, ya aku sudah berbuat salah kepada istriku, atau aku menyakiti hati orang yang lain, atau aku telah melakukan jahat kepada yang lain, aku orang yang jahat. Memang kita bisa berpikir begitu, tetapi dalam pandangannya Tuhan, ya memang benar sekali kamu sudah berbuat dosa, tetapi untuk upah dosa itu telah dilunasin dari darah Yesus, oleh darah Yesus di kayu salib. Pada saat Yesus mati di kayu salib, itulah saatnya semua dosamu telah dilunasin. Jadi kamu sudah disucikan, dibenarkan. Itulah yang kita harus percaya di dalam hati kita. Suatu ketika banyak orang masih mempunyai pikiran dirinya sendiri. Pada saat mereka berbuat dosa, merasa sesal dan terasa dosa, menganggap diri mempunyai dosa. Artinya mereka mendengarkan suara dari hati nurani, tapi suara yang lebih besar daripada hati nurani adalah firman Tuhan. Tolong membuka kitab dan membacanya. Tuhan telah berkata, oleh kematian Yesus, semua dosa kita telah selesai. Jadi Ibrani 10 ayat 10 berkata, dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi kematian Yesus Kristus di atas kayu salib telah mengampuni dosa kita seputih salju dari orang-orang yang membuat kejahatan, yaitu kita semua, dan pengampunan dosa, penyucian dosa itu sudah selesai, sudah digenapkan. Jadi Injil tidak berarti bahwa ya kamu coba ini untuk menerima pengampunan, tidak begitu. Tapi sesungguhnya Injil adalah dosamu telah dihapuskan, upah dosamu telah dilunasin di kayu salib. Tuhan telah menerima penganiayaan, kesulitan beberapa kali lipat dari pembuatan dosamu. Oleh karena itu dosamu telah disucikan seputih salju. Percaya ini adalah kehidupan rohani sesungguhnya. Lalu apa yang kita berkata, dan itulah apa yang kami sampaikan. Jadi saudara kekasih Tuhan, yang penting adalah harus menyangkal perasaanmu, pikiranmu, dan Ibrani 1:3 berkata, setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Kalau Tuhan Yesus mati tapi masih belum selesai pengampunan dosa kita, Tuhan akan menutup pintu kerajaan surga. Orang-orang
ini mau masuk kerajaan surga, tapi masih belum selesai pengampunan dosa oleh Yesus. Mungkin Tuhan berkata begitu, tetapi Tuhan tidak berkata begitu, karena kita dan Tuhan sudah tahu bahwa semua dosa kita telah dihapuskan satu kali untuk selamanya oleh darah Yesus. Ya kan? Satu ketika saya baca tentang perempuan tangkap perzinahan. Apa yang Tuhan Yesus berkata kepadanya terakhir kali adalah, "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Kata Yesus kepadanya adalah, "Aku tidak menghukum engkau." Kenapa? Karena dosa itu tidak lagi berada di dalam hati perempuan ini, tapi telah dipindahkan kepada Yesus. Kita semuanya seperti domba, mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi dosa yang perbuatan perempuan ini tidak lagi berada di dalam perempuan, tapi telah ditimpakan kepada Yesus Kristus. Seperti itu, semua dosa kita berbuat telah menimpakan kepada Yesus oleh Tuhan. Jadi itu sudah berada di dalam Tuhan Yesus. Oleh sebabnya itu, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Oleh darahnya, semua dosa telah dihapuskan seperti salju untuk selamanya. Ini kata Tuhan. Jadi, Tuhan Yesus itu sembuhkan orang sakit kusta ini. Bagaimana dia menerima penyembuhan dari penyakitnya? Sepertinya begitu, Tuhan telah mengampuni semua dosa kita. Inilah kehendak Tuhan kepada kita. Alkitab sudah berkata, dosamu sudah mengadakan penyucian. Jadi saat ini banyak orang membaca kitab tetapi hanya kulingnya saja. Akhirnya semuanya tahu bahwa Tuhan Yesus mati atas kayu salib, tapi masih mereka merasa dosa masih ada di dalam hati mereka. Karena mereka masih terasa dosa dan mengingat dosa-dosa yang mereka berbuat. Jadi kiranya mereka masih punya dosa. Kepada saya juga sama. Saya juga kadang berbuat dosa, kadang terasa malu, kadang terasa takut begitu. Tetapi saya tidak meminta mengampuni dosa dari Tuhan kepada Tuhan, karena kitab suci telah berkata dosamu sudah diampun. Dan Tuhan sudah berkata, aku tidak lagi mengingat dosa dan kesalahan mereka. Tuhan telah berkata, aku telah mengampun dosamu seperti salju. Tuhan tidak lagi mengingat dosa dan kesalahan kita. Tuhan telah membenarkan kita. Tuhan telah menguduskan kita. Firman Tuhan di dalam Alkitab berkata begitu. Banyak tempat sudah berkata di dalam Alkitab bahwa dosamu telah dihapuskan. Sudah selesai penyucian dosamu. Akhirnya Tuhan berkata, aku telah menguduskanmu dan kamu sudah dibenarkan. Jadi mari tidak lagi mencampur pikiran kita dengan firman Tuhan dan hanya menerima firman apa adanya dengan iman dalam hatimu. Jadi saudara kekasih Tuhan, saya sampaikan khotbah ini kepada banyak orang, dan banyak orang mendengarkan firman ini, menerima pengampunan dosa, yakin pengampunan dosa mereka. Setelah itu kehidupan mereka menjadi berbahagia dan berubah. Tuhan Yesus ingin masuk ke dalam hatimu. Dan caranya, pada saat kita menerima firman Yesus, lalu hati kita menjadi satu dengan Yesus, dan kiranya kita masih punya dosa, kita punya kejahatan dan atau kekurangan, tetapi Tuhan Yesus berkata di Yesaya 44 ayat 22, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Jadi Tuhan telah berkata apa?
mengampuni semua segala dosa seperti kabut diterbangkan dari angin dan awan tertiup. Begitu. Pada saat kita meminta ampun, dosa kita diampuni, tidak lagi. Tetapi Tuhan berkata, aku telah mengadakan pengampunan dosamu, jadi kembalilah kepadaku. Jadi kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita. Kalau Tuhan mengampuni dosa kita, sungguh diampuni. Kalau Tuhan membenarkan kita, kita sungguh dibenarkan. Kalau Tuhan menguduskan kita, kita sungguh dikuduskan. Seperti begitu, kalau kita menerima firman Tuhan, hati kita sudah menjadi satu dengan hati Yesus. Jika hati kita menjadi satu dengan hati Yesus, kita menjadi satu dengan Yesus. Mulai saat itu, Tuhan Yesus bekerja di dalam hati kita. Dan kuasa yang Tuhan menyatakan di bumi ini akan menyatakan melalui kita. Dan melalui kita, Tuhan menerima kemuliaan dan pekerjaan yang hebat akan diadakan oleh Yesus melalui kehidupan kita. Saudara kekasih Tuhan, tidak penting pikiranmu, tidak penting pelaku baik daripadamu. Tetapi apa yang Yesus melakukan, itulah yang penting. Bagaimanapun kita berusaha dan berhasil sesuatu. Tetapi jika Yesus tidak mengampuni dosa kita, kita tetap orang berdosa. Tetapi walaupun kita jahat sekali, tapi Yesus mengampuni dosa kita, akhirnya kita menjadi benar, kita menjadi kudus. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dengan membawa dosa kita dan mengampuni dosa kita satu kali untuk selamanya. Inilah kita harus percaya, dan semoga kita semua hidup dengan berbahagia. Terima kasih banyak. Sesi berikutnya kita akan lanjut lagi.